Nah, jadi ini untuk setelah pergantian IC PWM ya, ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Jadi di sini ada perbaikan speaker aktif Polytron ya. Untuk tipenya ini udah saya lepas ya, kerusakannya itu mati total. Jadi mesinnya ada di blok sini. Ini udah saya lepas ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi untuk tipe ini itu menggunakan kelas D ya. Nah, untuk tipenya ini Polytron PAS 8E20 ya, dengan kerusakan mati total. Ini udah saya bongkar. Untuk proses pembongkaran nggak saya videokan karena untuk bagian pembongkaran sama aja ya. Untuk membongkarnya kita melepas baut yang part di sini, terus kita lepas dari sini ya karena mesinnya di sini. Karena ini menggunakan untuk Polytronnya sekarang itu menggunakan kelas D ya. Ini setelah saya lepas seperti ini ya untuk mesinnya. Bentar. Nah, jadi setelah saya lepas itu menggunakan mesin kelas D ya. Ini untuk tipenya ya, PAS 8E20M. Ini menggunakan IC. Nah, kelas D ini ya. Ini lain dulu. Ini menggunakan IC TPA ya. Nah, kerusakan mati total. Jadi kalau kerusakan mati total itu karena disebabkan untuk power supply-nya, kita cek dulu. Oke. Jadi untuk kerusakan mati total itu kita pastikan dulu, kita cek di bagian power supply-nya dulu ya. Apakah tegangan utama di sini tegangan menggunakan 22 volt, 5 volt sama 12 volt, apakah ada ya, kita coba cek ya. Jadi untuk pengecekan kita cek dulu untuk di bagian power supply ini apa keluar tegangan. Jadi kita colokan ya. Jadi kita cek dulu untuk tegangan utama di sini ya. Ini tegangan utamanya ada di sini ya untuk 12 volt, 5 volt dan ground, apakah ada ya. Karena kerusakan mati total itu dikarenakan si power supply-nya itu nggak bekerja ya. Jadi kita cek untuk di bagian sini ya. Kita cek di bagian sini ya. Nah, ini untuk apometernya kita nyalakan. Oke, ini udah on ya. Untuk di elko besar di sini kita cek untuk tegangannya ya. Kalau di elko besar ini tegangan udah ada ya. Tegangan udah ada 290 volt ya untuk di elko besar. Sedangkan untuk di outputnya di sini ini ground. Dan ini untuk 22 voltnya itu drop ya. Untuk 5 voltnya juga drop, dan untuk 12 voltnya juga di sini drop, gak ada sama sekali. Oke, kita cabut. Jadi untuk kerusakan seperti ini terutama di speaker Polytron, kita konsertkan dulu ini ya menggunakan gagang. Karena walaupun kita udah mencabut steker tapi tegangan di sini masih ada ya, masih besar. Jadi kita harus tuh ya, masih 290 volt. Jadi harus kita konsletkan dahulu biar tegangan di elko besar itu hilang. Karena kalau lupa lumayan ini kesengat elko ini ya. Kerusakan seperti ini itu umum terjadi di Polytron ya. Dikarenakan untuk IC PWM ini itu enggak bekerja. Nah, oke. Jadi kita lanjut pergantian IC PWM ini. Saya udah pesan untuk IC-nya ya, ini untuk IC-nya. Yang mau beli silahkan tinggal link di keranjang, udah saya sediakan di deskripsi ya untuk IC PWM-nya. Ini IC PWM OB2629 apa ya kalau nggak salah. Nah, untuk IC-nya seperti ini ya. Nah,
seperti ini. Kalian kalau punya speaker aktif Polytron mati total bisa dicek dulu, dan kalau kemungkinan IC-nya ganti saja langsung IC PWM-nya ya. Ini untuk IC PWM-nya. Yang berminat silahkan diklik di keranjang ya. Ini IC-nya, IC OB. Oke, kita langsung eksekusi, kita lepas IC-nya. Lanjut. Nah, jadi ini untuk setelah pergantian IC PWM ya. Ini kita untuk IC PWM setelah pergantian. Ini untuk IC PWM tadi setelah pergantian ini ternyata masih mati total ya, dikarenakan untuk resistor ya, resistor yang di sini nih itu. Nah, ini resistor di sini itu. Nah, ini untuk R532 itu putus ya. Ini ukurannya 1,1 mega ya di sini. Karena saya nggak punya stok, jadi saya coba menseri resistor 100 kilo ya. Ini nyampe berapa biji ya? Pokoknya di total itu ada nyampe 1,1 mega ohm ya. Kalau kita cek di sini, kalau kita ukur itu totalnya 1,1 mega ohm ya. Tuh, ini terukur 1 mega ohm ya. Kalau kita ini cuma untuk pergantian sementara ya, memastikan bahwa untuk si R ini itu ini ya apa, putus ya, yang 1 mega ohm setengah watt. Di sini saya udah paralel ya, yang menseri resistor 100 kiloan ya, hingga totalnya itu di ampermeter terukur 1 mega ya. Tuh, bisa dilihat tuh di sini 1 mega. Tapi ntar saya akan ganti, saya beli ke toko yang untuk resistornya. Karena untuk resistor seperti di seri seperti ini itu memakan waktu tuh ya, terukur 1 mega ohm ya. Oke. Jadi setelah pergantian kita lanjut, kita coba nyalakan ya untuk tegangan di sini apakah sudah muncul. Kita colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ukur untuk tegangan di sini ya, untuk 22 volt. Di sini 22 volt udah ada ya, bisa diperhatikan. Untuk tegangan 22 volt udah ada. Untuk 5 volt di sini 5 volt, di ampermeter udah ada yang muncul semua untuk tegangannya. Begitupun untuk 12 volt di sini masih terukur 20 volt karena belum ada beban ya. Sekarang udah muncul tegangan utamanya. Jadi kesimpulannya
ketika kita ganti IC PWM ini ya, kita ganti IC PWM ini, kita perlu atau wajib kita cek R fuse atau R dari elko ini ya, elko 300 volt menuju ke kaki pin nomor 3 IC PWM. Itu dipastikan nggak molor. Kalau yang ini itu molor sangat jauh banget ya untuk tegangannya, jadi otomatis IC PWM ini nggak kerja sama sekali. Nah, jadi ini udah saya pasang kembali ya. Untuk mesinnya kita rapihin ke dalam dan kita coba ya untuk mengonkan. Nah, kalau sekarang ini di on itu Bluetooth udah ada mode. ya. Waiting for Kita connection. coba langsung Bluetooth connected. on kan. USB mode. Nah, udah hidup sekarang ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe.